Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mengawali acara, marilah kita dengarkan bersama sambutan pengantar dari Kepala Kanselerai KJRI Toronto, Bapak Raden Mas Virgino Rikarianto. Untuk Bapak Anto, waktu dan tempat kami persilakan. Sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Ibu Konsul Jenderal RI untuk Toronto, Ibu Dian Sari Asmarani, Bapak Edi Sutomo, yang kami hormati sesepuh masyarakat Indonesia di Toronto, Kepala Perwakilan Masyarakat, teman-teman KJRI dan para mahasiswa. Sungguh suatu kesempatan yang sebetulnya berbahagia juga bagi kita untuk bisa bertemu di sini. Namun tentunya kita semua tahu kenapa kita berkumpul malam ini. Ini menunjukkan kecintaan kita yang sangat besar untuk Ibu Konjen. Ini persembahan dari kami semua, Bu, dari rekan-rekan KJRI dan masyarakat juga tentunya. Kita lihat di sini sold out, Bu, tiketnya. Ibu Konjen sangat dekat dengan masyarakat. Ini mungkin tidak semua yang saya sudah sering mendengar, bukan cuma dari 1-2 orang. Ada yang bilang, saya sudah 10 tahun, 20 tahun di Toronto, nggak kenal KJRI atau nggak tahu KJRI dulu ya. Tapi sejak Ibu Diah di sini, alhamdulillah semakin banyak keterlibatan masyarakat dengan KJRI. Jadi kita bisa bahu-membahu meningkatkan kita Indonesia di Toronto dan meningkatkan tentunya hubungan Indonesia dengan Kanada secara keseluruhan. Jadi kita dilakukan ini sikap beliau sehari-hari seperti yang Bapak Ibu lihat di luar, ya itulah yang ada di kantor. Seperti itu, Ibu Konjen yang ramah, yang perhatian, yang penuh dedikasi. Saya kadang-kadang kita sebagai staf pun belum tentu hafal semua orang, tapi Ibu Konjen hafal. Semua orang kenal dan kenal dengan latar belakangnya dari mana, mungkin tempat lahirnya dari mana. Jadi kita yang lebih sering nanya ya. Bu, maaf, itu tadi putranya Pak siapa ya? Nah, itu yang ngasih tahu ke kita. Oh, Mas, itu sekolahnya di sini dulu. Itu yang dapat kami sampaikan, Ibu. Nanti ini teman-teman juga akan ada persembahan video ya yang bisa kita lihat bagaimana perjalanan Ibu Konjen selama 3 tahun lebih di sini. Baik, terima kasih Pak Anto untuk sambutan pengantarnya. It'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. From this day on, now and forevermore. In my heart, no matter what they say, you'll be here in my heart always. Just look over your shoulder, Mbak Dinda. Untuk Mbak Dinda, silakan di depan. Oh iya, mirip ya. Itu Mei, paling belakang. Senyum-senyum semuanya. Mei, masuk. Kasih ini Pak. Ini Prof. Editona. Senyum ya semuanya, senyum. Terima kasih.
Yang kami hormati Bapak Ibu, tokoh masyarakat, para sesepuh masyarakat Indonesia, teman sahabat, saudara kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Shalom. Buat saya mixed feeling kedua setelah bulan lalu memperpisahkan Pak Dubes. Kini tiba saatnya kami, kalau istilah Pak Minju, istilah Pak Dubes, batch-nya Sintayong untuk pamit kembali ke Jakarta. Tadi saya ditanya sama Romo, 3 tahun berapa bulan Bu? 3 tahun 2 bulan kayaknya Romo. Nah pas Romo, 3 tahun 2 bulan 19 hari. Ya, hari ini kami tepat 3 tahun 12-19 hari. Alhamdulillah, kami sudah hampir menyelesaikan chapter kami di Toronto. Kalau buat kami yang memang kerjanya pindah-pindah, selalu ada masa-masa mixed feeling, senang mau pulang, tapi sedih mau ninggalin teman saudara baru. Terus kemudian kalau posting lagi, wah saya sedih ninggalin keluarga, tapi excited ketemu tantangan baru, saudara baru, dan semua hal yang baru yang kemudian nanti akan memperkaya kami. Tapi khusus di Toronto kami menemukan banyak hal, mulai dari ketemu saudara teman dekat saya dari saya TK, Bu Enil, mana ya? Bu Enil, kami kenal sejak TK kali ya. Tuhan ternyata mempertemukan kami di sini. Kemudian suami tiba-tiba dulu pernah bekerja bersama dengan teman-teman saudara di Surabaya. Ternyata ketemu juga di sini. Pak Herman, Bu Linda, Bu Rudi, Pak Rudi, Bu Leni. Hampir 25 tahun yang lalu ya Bu ya. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Ini adalah teman-teman yang lama yang kemudian dipertemukan lagi di sini. Kami tidak ingin mengecilkan yang baru-baru bertemu dan kemudian menjadi dekat. Saya ingat saya pertama di sini beberapa hari, saya udah ke sate-sate aja. Ternyata di situ sudah ada siapa ya, Mbak Ade, ada siapa lagi tuh ya, Pak Erwin, Pak Erwin sama Mbak Ina, Mbak Mirna, siapa lagi sampai bingung sebetulnya. Pokoknya geng sate-sate lah yang kemudian membuat saya, menantang saya untuk ikut lebih banyak kegiatan masyarakat. Yang pertama, bersepeda. Itu akan jadi memori saya seumur hidup mungkin ya. Baru datang, kemudian diajakin sepedaan yuk Mbak. Wah boleh juga ya sepedaan. Saya pikir cuma sepedaan doang gitu ya. Ternyata ya begitulah, mungkin Bapak dan Ibu sudah dengar ceritanya. Tapi saya bersyukur sudah nyobain jalur peri karena kemudian saya ikut teman-teman Servianto, kami, nggak cuma saya, suami dan anak saya juga ikut. Kemudian menjajah jalur Don Valley, kemudian ada jalur Etopico dan yang lain-lain. Hal yang menyenangkan yang lain juga berkat Pak Trisna, Bu Airin, Pak Pur, dan geng camping. Aduh, saya udah sampai Pinery, Gilbert, Pun Eko. Terima kasih. It's such a wonderful life di sini, bisa menikmati semuanya bersama Bapak dan Ibu. Tidak terhitung pertemanan-pertemanan dengan komunitas masyarakat yang tadinya sifatnya formal. Tadinya saya tuh lihat Romo segen, ternyata setelah semeja, wah seru juga ya Mbak Romo. Kemudian tadinya kalau mau ke ICCC, ke IREC, ke gereja-gereja kayaknya gimana, oh ternyata orang-orangnya fun, dan ternyata member dari gerejanya juga teman-teman dekat, dan alhamdulillah kami senang, kami merasa diterima di sini dengan baik. Gak perlu mention ke MIIT sama ICT ya, karena of course yang pertama datang saya kesana duluan pasti. Sowan Bu Susi, Pak Oto, sowan Pak Bambang sama Ibu dan Bapak Ibu yang lain-lainnya.
Dan kemudian ini juga menjadi salah satu hal yang memperkuat kami di sini. Apalagi yang belum saya sebut ya kayaknya. Oh, geng diskusi. Ya mohon maaf ibu-ibu, saya harus mention karena mereka adalah orang-orang yang memberi saya insight hal lain. Kalau mulai berdiri Pak Yuda. Jadi saya itu ujung-ujung ngadain acara fun walk di Hyde Park pertama ke sini, masih gak banyak kenal. Paling kenal Pak Subhan, Pak Agung, terus siapa lagi, banyak yang beberapa yang saya nggak bisa sebut. Terus saya disamperin bapak-bapak gitu, ngajakin kenalan, cerita kok nyambung. Terus saya dikenalin sama Pak Freddy. Waduh, beliau hadir di sini juga kayaknya. Wah, di ujung sana. Ngomong-ngomong nyambung, akhirnya kami iseng-iseng ngobrol, connecting the dot gitu, ketemu Bu Yuli dan Bapak, Mbak Maria, dan Mike, terus siapa lagi ya kayak kita, Pak Agus Noto dan Bu Irma, dan akhirnya berkembang jadi banyak, kemudian malah jadi diskusinya substansi banget sampai tengah malam. Saya nggak pengen ngusir sih, tapi karena masih exciting, tapi saya tahu mereka capek juga ya ngeladenin saya dan ngasih info. Terima kasih banyak hal yang saya dapat, mulai dari somehow urusan kepemilikan tanah ya Pak Yuda ya, kemudian sampai urusan nano satellite. Tapi ya ini yang kemudian menjadikan saya lebih mudah bekerja di sini. Kemudian juga ada teman-teman diskusi yang fun karena bikin saya merasa muda, Mbak Airin, Mas Gani, apa lagi ya, Mbak kok jadi lupa, Mbak Soria, Fauzia, Mbak Fauzia, Mbak Evelyn, kemudian teman-teman Permikato dan teman-teman mahasiswa. Ini kalau mereka suka saya todong Bapak Ibu, kalau saya lagi longgar ngapain ya kayaknya, oh ketemu deh, udah bisa makan siang nggak gitu. Nah dari situ ternyata kemudian kemarin kami lahir punya kegiatan baru, mungkin juga sekalian promosi. Kita punya Mbak Evelyn Ciandri di sini yang sedang studi mengenai musik untuk terapi bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Alhamdulillah kita bisa bikin seminarnya, dan saya rasa kenapa kegiatan itu muncul karena kita punya kebutuhannya di masyarakat kita. Sebelum itu tentu Alzheimer Indonesia itu juga kegiatan iseng-iseng sih tadinya, ngumpulin, oh kayaknya cakep nih, karena kami lihat demografi masyarakat Indonesia di Toronto ini banyak yang sudah berusia lanjut, sudah lebih dari 30 tahun di sini. Dan kita ingin mengantisipasi kalau hal-hal yang tidak kita inginkan. Paling enggak kita bisa berbagi ilmu. Ngomong punya ngomong, nyambung juga sama Pak Rudi, sama Pak Trisna, sama siapa lagi? Oh, Pak Okta, sama Mbak Putri. Terus ada Budila, kalau nggak salah, ya. Terus akhirnya terbentuklah pada 1 Juni tahun lalu Alzheimer Indonesia di Toronto. Kemudian ya dari ngobrol-ngobrol, awalnya nggak jelas juga ya ngobrol-ngobrol. Ternyata Pak Handra sama Pak Riza, Bu, kayaknya bagus juga kalau ada channel TV. Oh, boleh Pak, nanti kita bantuin deh. Walaupun saya masih mikir, bantunya gimana ya? Bantunya dengan ngomong-ngomong ke orang-orang. Nah, Bapak dan Ibu itu hadiah dari beliau berdua, beliau dan grup, bukan cuma berdua. Kita punya channel Salam Indonesia di Omni TV. Dan itu yang saya banggakan Bapak dan Ibu. Saya selalu cerita ke semua orang, kayaknya belum ada komunitas yang punya channel sendiri. Channel radio udah ada di Calgary, tapi channel yang bisa memberikan pengetahuan secara visual baru di kita di Toronto. Ya, jadi ngantur kemana-mana. Tapi saya alhamdulillah dengan dukungan Bapak dan Ibu yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, bisa melaksanakan tugas di sini dengan baik, lancar. Saya mendapat banyak dukungan ketika mengadakan festival yang untuk pertama kalinya. Itu it's a challenge for me. Saya baru datang Februari ditodong, bisa nggak bikin festival? Akhirnya terjadi juga bulan September, dan kemudian berseri dan didukung oleh Bapak Ibu semuanya.
juga kegiatan-kegiatan lainnya yang ya alhamdulillah lumayan banyak. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, mohon gak bosen lihat IG-nya ya, yang muncul itu aja gitu. Tapi itu bukan hanya kerjaan saya, itu adalah kerjaan teman-teman semua. Pada malam hari ini saya tentu ingin contekan Bapak dan Ibu, takut lupa. Mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang diberikan pada saya pribadi, pada suami, pada anak saya, dengan pertemanan, dengan persaudaraan, dengan semua yang diberikan Bapak dan Ibu. Itu sungguh satu berkah yang kami dapat di sini, bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, kemudian juga bisa merasakan tugas dengan baik. Masalah raportnya nanti monggo Bapak Ibu yang menilai dan tentu pimpinan kami yang menilai. Mudah-mudahan bisa memberi sesuatu bagi Bapak dan Ibu semua. Karena saya meyakini bahwa sesungguhnya kami hanya tugas. Yang jadi diplomat sesungguhnya adalah Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Bapak dan Ibu yang menjadi sosok Indonesia yang dikenal oleh masyarakat Kanada. Dan Bapak dan Ibu yang sesungguhnya mendekatkan hubungan baik antara Indonesia dan Kanada. Kami hanya sekedar supporter, kadang-kadang apa ya istilahnya ya, mempromosikan, dorong-dorong gitu. Termasuk mohon maaf ya Pak Tunggul, saya dorong Bapak di ICO, saya dorong Bapak masuk di CMC, kemudian saya ngasih PR Bapak lagi. Tapi mudah-mudahan mau dukungan Bapak dan Ibu. Kami dengan Pak Tunggul kemarin sedang diskusiin supaya Indonesia ini punya Indonesian Heritage Month di Toronto. Nah ini tentu tidak bisa KJRI yang ngajuin, ini harus komunitas. Nah kebetulan karena komunitas yang sifatnya bisa menjadi rumah kita semua itu adalah Indonesian Community of Ontario. Jadi saya mohon bantuan beliau. Cuman beliau tentu nggak bisa sendirian, tentu perlu dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian selain ucapan terima kasih dan sisipan substansi sedikit tadi, kami bertiga juga ingin mohon maaf bila dalam bergaul, bekerja sama, bertemu sehari-hari ada kata-kata, perbuatan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Tidak ada yang kami sengaja Bapak dan Ibu. Kalau kenal saya, Mas Anto tadi terlalu baik kalau bilang saya ramah gitu. Gak juga sih, saya tuh agak meledak-meledak gitu karena orang Jawa Timur. Orang Malang kalau ada apa-apa tuh biasanya langsung respon gitu. Tapi ya itu hanya bagian dari perilaku saya yang sehari-hari dan mudah-mudahan tidak menyinggung Bapak dan Ibu. Kalau tuh ada yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian sebelum nanti giliran suami saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya dan seluas-luasnya pada teman-teman saya di KJRI. Pak Kepala Kanselerai, Mas Anto dan Ibu, Mas Ersan dan Ibu, Mbak Ratih dan suami, Mbak Ari dan suami dan anak-anak, kemudian Mbak Lady dan suami dan anak-anak, Bu Umi dan anak-anak, dan juga teman-teman semuanya, termasuk Pak Yosi yang lagi asik itu Pak makan es buah dan semua teman-teman staff. Saya bisa di sini tersenyum bahagia, banyak kegiatan ada di mana-mana. Kalau nggak ada mereka nggak akan jadi Bapak dan Ibu. Saya sungguh bersyukur saya dapat staff yang sangat-sangat yahut, yang paling bagus, yang mendukung saya bisa berkegiatan dengan baik dan melaksanakan semua yang diharapkan dari saya. Dan saya juga memohon pada Bapak dan Ibu untuk terus memberikan dukungan pada kami semua di sini, karena yang kami perlukan adalah input, dukungan dari Bapak dan Ibu untuk bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tak lupa terima kasih juga pada dua staf utama saya, Bapak dan Ibu mungkin kenal, yang paling ngetop Pak Pardi dan Bu Ida. Tidak akan salah. Yang kedua yang menjagai urusan domestik saya, Bapak dan Ibu. Saya nggak usah pusing mikir masak apa, udah ada Pak Pardi sama Bu Ida. Nggak usah pusing ngurus Wisma karena ada beliau. Makasih ya Pak Pardi, Bu Ida, makasih banyak.
Kemudian mungkin atas nama keluarga suami saya juga mau sisan. Terima kasih. Pada malam ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih terhadap Bapak Ibu, teman-teman, dan saudara sekalian atas diterimanya kami sebagai bagian dari keluarga besar di Toronto. Untuk itu saya ingin juga selama kami di Toronto selama 3 tahun lebih, kami berterima kasih juga mendapatkan banyak teman, baik teman diskusi, teman hobi, teman mancing, main bola juga. Namun semua itu akan selesai ditandai dengan berakhirnya masa tugas istri saya. Bersamaan dengan itu kami harus kembali ke Jakarta dan pamit. Istri kembali ke Kementerian Luar Negeri, sedangkan saya akan kembali ke habitat saya sebelumnya sebagai pengajar di universitas. Bapak Ibu, besar harapan saya untuk melanjutkan persahabatan dan silaturahim di antara kita setelah kami kembali ke Indonesia. Dan jika ada kesalahan dalam kami bersikap maupun berucap, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah dikit, sekedar pamit Bapak dan Ibu, kami akan kembali ke Jakarta nanti tanggal 1 Mei, hari Kamis, insya Allah sore hari. Kami turut mendoakan semoga Bapak dan Ibu semuanya sehat, kita bisa bertemu lagi mungkin di lain kesempatan, dan terima kasih sekali atas semua dukungannya. Kemudian saya dibekelin Mbak Lady pantun Bapak dan Ibu. Ini pantun pertama dan terakhir saya di Toronto. Daun kelor pohonnya lebat, pohon kelapa akarnya kuat. Kebersamaan kita terasa singkat, kenangan indah yang akan selalu teringat. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli sepatu. Sampai jumpa di lain waktu dan semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka. Langsung dibuka ya, Bu? Boleh langsung dibuka. Makasih teman-teman semua. Selanjutnya kami silakan. Mia, ya. Kemudian jika ada anggota DWP KJRI Toronto, kami persilakan juga untuk ke depan. Susi juga ya. Bapak-bapak jangan maju. Bisa aja ya.
Atau ada bapak-bapak maju. Ada saya. Rapat. Susun aja. Ada yang naik ke atas. Beri foto. Rapat. Ya, kita diatur. Terima kasih Ibu. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Ibu-Ibu DWP. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Aduh, terima kasih. Ajakin foto suaminya. Di foto bersama sama. Iya. Coba ya, Pak Sakera nih. Ya, Pak. Satu, dua. Pak Edi carok. Carok. Satu, dua. Thank you. Terima kasih, Yang menyerahkan cenderamata kepada Ananda tercinta Mbak Adinda Parupi sebagai bentuk kasih sayang dan apresiasi atas kebersamaan dan semangat yang telah menjadi bagian dari keluarga besar kita di Toronto. Sebagai perwakilan Ananda para home staff, kami persilakan untuk menyerahkan Alia, Vio, Shelo, Maira, Joji, Valeri, Rahde, Syaka, Abe, dan Latisha. Silahkan kami persilakan ke depan, Bapak Ibu. Iya, maksudnya Bapak Ibunya mempersilahkan. Dan tidak lupa juga kami mengundang Ibu Hidayati dan Bapak Supardi yang telah setia mendampingi dan memberikan pelayanan penuh ketulusan untuk menerima cenderamata dari KJRI Toronto. Sebagai perwakilan Ibu Yuni Aryasisi.